Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Untuk tema kali ini, aku membiarkan semesta yang memilih judulnya untukmu. Kita akan lihat sama-sama. Mungkin bacaan aku tidak akan pernah resonate untuk semua orang. Ya, kita akan lihat di sini apa yang semesta pilihkan untukmu. Oke, di sini situasi yang memusingkan. Oke, kita ambil aja judul temanya adalah situasi antara kamu dan dia, situasi percintaanmu ke depannya. Oke, kita tahu di sini bahwa mungkin kondisi atau situasi hubungan kamu dengan seseorang itu bisa aja dikategorikan deket putus kak, ya dia udah nggak peduli sama aku, semuanya berantakan, ya kita lihat di sini. Kemudian kita akan buka dari kartu tarotnya. Bagaimana ke depannya? Apakah situasinya akan terus berantakan antara kamu dan dia atau akankah membaik? Sebelum kita masuk ke pembacaan tersebut, kita tanya dulu penyebabnya. Penyebabnya adalah ego. Jadi di sini ada 9 kartu ya. 9 tongkat. 9 tongkat di mana bertahan ya dengan ego masing-masing. Tongkat itu kan ibaratnya api ya, mudah terbakar. Jadi kalau aku lihat ada argumen-argumen yang kecil mungkin. Atau sudah banyak argumen di sini yang meledak. Terus kamu sama dia nggak punya solusi untuk menyelesaikan. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak itu ngide atau entah ada pilihan lain atau salah satunya di sini biasanya fokus ke hal lain ya. Dan mungkin pilihan tersebut menjadi bumerang di hubungan ini. Dia punya argumen, kamu punya argumen. Sehingga yang terjadi gak ada yang ngalah, dan di sini hubungannya terasa semakin berat, tidak merasakan cinta lagi. Apakah hubungan ini sebetulnya bisa diselamatkan? Kita akan lihat dari situasi dia dulu ya. Apa yang dia mau? Yang dia mau di sini adanya pengertian ya, ada kartu assistance, artinya dalam kondisi pilihan ya, apa yang menjadi pilihannya dia, kamu juga harus bisa menerima dan dicoba dulu gitu loh ya, bersinergi. Kemudian di sini dia bilang yang dilakukan adalah untuk hubungan yang kedepannya lebih baik. Aku sih berpikir kayak gimana ya? Ada nggak sih di sini yang masalahnya itu mungkin dia minta kamu modal dalam pekerjaan, atau dia nggak ngizinin kamu bekerja mungkin ya? Karena aku ngelihatnya ini masalah pentacles, masalah ekonomi. Ini yang menjadi pemicu sebetulnya. Apakah dia masih membutuhkan kamu untuk ngebantuin dia supaya dia bisa balik lagi keadaannya, membaik lagi, atau gimana? Itu yang aku harus lihat di sini. Mungkin kalau dari sisi kamu ada pesimis ya, agak pesimis karena mungkin ada yang merasa dimanfaatkan di sini dan kamu itu merasa dia terlalu ngatur kamu. Ini kondisinya. Dan bottom of deck-nya ada kartu King of Cups. Di antara kalian berdua, kalau kita belah, masih ada keinginan untuk bersatu. Jadi sebetulnya hubungan ini menurut saya masih bisa diselamatkan karena masih ada cinta yang kuat di energi tengahnya ya. Ada kartu King of Cups, masih ada care. Masih ada care di sini ya. Salah satu pihak masih nggak mau melepaskan, aku lihatnya.
Ya, aku melihatnya masih, walaupun kamu gondok karena dia terlalu banyak ngatur kamu, walaupun dia ngerepotin kamu, dia minta bantuan kamu, tapi di sini memang kamu masih belum bisa melepaskan. Kamu masih ada rasa cinta yang besar, ya. Dia pun juga begitu, dan masih memuja satu sama lain. Jadi, apakah hubungan atau situasi ini akan membaik? Ya, akan membaik. Apa yang perlu dilakukan supaya kondisi ini tidak semakin memuncak atau panas gitu? Kita lihat di sini, ya. Mungkin teman-teman, kalau kamu sudah menelaah idenya dia, penjelasan dia, cobalah untuk support dulu. Siapapun di sini yang merasa berat, coba disupport dulu dianya. Kamu misal pihak yang direpotkan, kamu support dulu, ya. Dan yang kedua, bilang sama dia seperti ini. Apabila aku sudah mendukung mati-matian, namun kamu tidak bisa memberikan atau membuktikan kepadaku yang terbaik sesuai dengan omongan kamu, maka hubungan kita di sini boleh berakhir. Kasih kata kunci itu sama dia. Kemudian ada kartu Eight of Wands dan ada kartu The Magician. Kamu tinggal mengawasi aja sepak terjangnya kayak apa, tapi kamu harus bilang ada ultimatum di depan. Gitu ya teman-teman. Apa yang akan terjadi ke depannya hubungan ini? Solusinya udah ada ya. Apa yang akan terjadi di hubungan ini? Dia di sini tuh mulai akan berpikir, setelah kamu memberikan ultimatum tersebut, dia mulai akan berpikir, apa yang sudah kau keluarkan, effortmu, modalmu, apapun itu, dia mulai akan berpikir tidak akan menggunakan semena-mena. Di sini rupanya orang ini, ya, walaupun dia keras, masih ada energi yang tidak mau melepaskan kamu. Dia itu masih membutuhkan cinta kamu dan perhatian kamu, teman-teman. Karena dia berpikir kamu tuh adalah orang yang paling baik. Mungkin kalau dia mendapatkan orang lain, dia tidak akan mendapatkan energi yang seperti ini. Bisa aja dia cari orang lain, cari yang lebih cantik, cari yang lebih ganteng, cari yang lebih kurus, yang lebih apa. Tapi mau nggak seperti ini sama dia? Kadang-kadang chemistry orang itu nggak ada yang sama. Ya, mau dia lebih cantik, tapi kalau seandainya lebih cantiknya nggak taunya dia juga nggak bahagia karena mungkin kurang perhatian atau lebih didominankan, ya itu derita dia. Pokoknya apapun yang dilakukan, ya, siapapun penyebab perkara ini, intinya dia tuh lebih ingin didukung gitu loh. Mungkin selama ini kamu kurang peka. Dan saya melihatnya ya, dia ini masih ada ketergantungan yang kuat sama kamu. Kalau kamu bilang dia tuh kayak ngancam putus atau apa, ini akan jauh dari kenyataan sih teman-teman. Ya, dia ini punya ego besar. Ya, pasangan kamu nih memiliki ego yang sangat-sangat besar. Jadinya apa? Jadinya kadang yang mungkin terlontar dari pemikiran dia atau ucapan dia itu tidak dipikirkan dengan matang, sehingga memang suka memancing namanya emosi, kesedihan, dan lain-lain. Kita lihat lagi lebih dalam. Apakah ada luka batin dari inner child pasangan kamu? Pasangan kamu yang selalu buat troublemaker ini. Saya ngeliatnya ada kartu Nine of Pentacles ya. Ketika dia punya keinginan, ya, dia tuh kebiasaan tadinya tuh terpenuhi. Mungkin ada situasi tertentu sekarang ini ya, mungkin dia tadinya adalah anak yang apa-apa terturuti. Nah sekarang ini mungkin dia tidak bisa minta atau merengek ke orang tuanya. Jadinya dia punya keinginan itu keras, ya, apa-apa dituruti sama keluarganya. Dia termasuk orang yang manja, jadi dia belum struggling dalam menjalani hidup. Coba kamu lepas dia, orang ini akan sulit untuk bisa berdikari sendiri, teman-teman. Ini yang aku bisa sampaikan kepada kamu ya. Dia tidak bisa berdikari ke kamu tanpa kamu.
eh, ada hal-hal tertentu yang membuat orang ini itu majunya lambat atau dia butuh support. Ya karena ini, karena apapun yang dia mau tadinya diturutin, ya. Kemudian saya cek lagi ya. Sementara kamu, inner child-nya adalah inner child bebas. Kamu dulu mungkin ada dari keluarga yang mungkin broken home. Udah tuh kamu terbiasa menyelesaikan masalahmu sendiri dengan caramu sendiri. Kamu terbiasa menghadapi situasi yang sulit, makanya kamu di sini lebih tangguh daripada dia. Dia ini manja, ya, materi, keluarganya utuh, sementara kamu sendirian. Lihat ya perbandingan kartunya. Makanya dia tidak bisa tanpa kamu. Ya. Kita lihat lagi. Ada kartu Two of Wands. Yang aku bisa cek di sini ya, teman-teman. Tidak semudah itu bagi dia untuk membuat sebuah pilihan, untuk pergi dari kamu, untuk meninggalkan kamu. Karena ketika dia pergi, maka akan berpengaruh sama rezekinya dia. Karena kamu di sini itu ngerejekeni loh, kamu punya energi The Magician. Kamu terbiasa namanya hidup sendiri, ya. Kamu terbiasa menyelesaikan masalahmu sendiri. Bahkan even kamu wanita, kamu adalah orang yang memiliki energi tangguh daripada pasangan kamu. Kamu bukan tipe-tipe orang yang ngemis. Misal wanita, minta om, minta dong sayang duit. Nggak yang begitu. Ya. Dan yang terakhir di sini, dia kenapa nggak akan ninggalin kamu? Walaupun situasinya ini dibuat sedemikian mess up-nya sama dia, karena memang dia tertarik sama kamu. Coba teman-teman, kita lihat perbandingan dua kartu ini. Ini juga menjadi salah satu alternatif. Apakah kamu di sini mau melanjutkan dengan orang ini ataukah sudah selesai? Situasi kamu dengan dia, ya. Aku bisa bilang kamu lebih kuat. Toh kalau kamu ninggalin dia, ya mungkin kalau ini sudah habis ya, cintanya sudah habis, kamu gak akan rugi ke depannya. Apakah mungkin Kak, ketika aku melepaskan dia di umurku yang sekarang ini, aku bisa mendapatkan jodoh yang lain? Nine of Cups. Teman-teman, aku bisa bilang, untuk kamu mendapatkan pasangan yang lain, mungkin tidak semudah itu. Tetapi, positifnya adalah, kamu di sini bisa memilih siapapun, dan kamu happy, kamu santai, kamu tenang. Karena mungkin banyak yang akan menawarkan perasaan sama kamu tinggal milih. Tapi memang harus pelan-pelan, penuh dengan pengecekan bobot bibit bebet, ya. Tapi kalau misalnya dia kau tinggalkan, kita lihat di sini kebakaran jenggot, bagaikan anak kecil ya. Ini adalah gambaran anak kecil yang tidak dewasa, mau jalan kemana bingung. Sementara kamu di sini nilainya lebih santai. Nine of Cups itu ketenangan diri, teman-teman. Ten of Cups-nya baru ketenangannya bersama keluarga, ya. Kebahagiaannya komplit. Tapi kalau kamu di sini sama dia, bagusan mana energinya? Ya energi kamu. Walaupun kamu lepas dari dia, tapi masih banyak hati atau seseorang lagi yang lain akan ingin meminang kamu. Ya tapi ingat, kalau kamu sudah mendapatkan orang lain, nggak usah menceritakan kejelekan pasangan, ya. Nggak perlu menceritakan kejelekan pasangan. Kenapa? Karena itu tidak membuat kita lebih baik. Oke. Untuk kali ini mungkin aku tidak akan
terlalu lama membacakannya ya teman-teman. Cuman, dan aku tidak akan membuka inisial. Kalau misalnya energinya ini relate, silahkan, ini untuk semuanya. Tapi kalau kamu di sini ingin melepaskan, juga tidak ada ruginya. Kau melihat kacamata dari dia. Seberapa dia butuh kamu? 98% dia butuh kamu, sementara kamu di sini bisa aja lepasin dia langsung. Kalau kau sudah tidak punya hati lagi. Endingnya begini. Kadang cinta itu akan cinta itu akan terukur ya, akan terukur apabila masalah itu datang ya. Dan di sini ketika kalian saling mencintai, maka solusi dari masalah itu akan datang karena ada kartu The Hierophant. Akan ada sebuah pencerahan di sini. Jadi sebelum kamu ngomong putus atau kamu nggak mau sama dia, coba dibicarakan dulu. Karena cinta itu pasti akan menemukan jalannya, teman-teman. Ya, cinta itu akan menemukan jalannya. So, aku mau punya satu. Aku nggak bisa lama-lama membacakan ini karena aku juga masih sedih dengerin cerita teman-temanku yang terdampak dari aplikasi item. Ya, aku juga gimana ya, bingung gitu loh. Ada yang baru lahiran, ada yang ini, bingung untuk jangka panjangnya seperti apa. Tuh ya, aku akan bacakan ini. Ini general, bisa cinta, bisa pekerjaan. Ini mungkin juga buat kalian yang terdampak pandemi dari aplikasi item ya, yang kehilangan pekerjaan ya. Apapun tuh kita bisa lakukan karena biasa, tidak karena putus asa. Cobalah terbiasa melakukan segala hal dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kamu akan memperolehnya. Tetap fokuskan cinta, terbiasa dengan situasi yang paling sulit sekalipun, karena itu akan menuntun kamu ke arah yang lebih baik. Kalau kita sudah terbiasa, apapun masalahnya pasti akan bisa dilalui. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Mohon maaf ini agak spesial banget, aku nggak bisa lama-lama karena energiku juga drain, karena ya kita sama-sama pejuang digital gitu. Dan moga-moga kalian di sini sehat selalu, tetap jaga sikap, empati, dan lain-lain ya. Semoga rezeki kalian banyak terus. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you, I love you. Bye-bye.